Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 39984000. Penatuayu, apakah ini murid barumu, yang mengalahkan Silas? Yarden memandang Penatuayu dan bertanya. Benar sekali, karena perhatiannya yang buruk, muridku mendapat masalah. Mohon minta Tuan Huo untuk menghukumnya. Penatuayu tidak punya pilihan selain memohon untuk Dev. Yarden menatap Dev dengan dingin, lalu berkata kepada para tetua, masuk tanpa izin ke area terlarang harus dilumpuhkan dan dikeluarkan dari sekte. Namun, jika pelaku melakukan tindakan yang tidak disengaja, dia akan dihukum dengan bermeditasi selama 3 hari. Setelah Yarden selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Digan menatap Dev dengan dingin dan segera pergi. Penatuayu dan Kaspar melangkah di depan Dev, mata Penatuayu penuh dengan ketidaksenangan. Aku sudah mengatakan bahwa aku pasti akan membawamu menemui pemimpin sekte lama jika aku memiliki kesempatan, tetapi kamu sebenarnya memaksakan diri untuk datang ke sini secara pribadi. Untungnya, Yarden sedang sibuk membuka gunung berapi suci akhir-akhir ini dan tidak melakukan sesuatu yang serius. Jika tidak, kamu tidak hanya akan dihukum dengan hanya merenung selama 3 hari. Penatuayu tahu bahwa Dev sengaja datang ke sini. Saya sudah bertemu dengan Master Sekte Lama, tidak perlu mencari kesempatan. Dev tersenyum ringan dan berkata, apa? Penatuayu dan Kaspar keduanya tampak terkejut. Bagaimana mungkin? Jika ingin bertemu pemimpin Sekte Lama, kamu harus melewati beberapa formasi, dan pada akhirnya ada beberapa formasi yang saling bertumpukan. Ada juga formasi pembunuhan dalam formasi itu. Bahkan Penatua Cui mengatakan tidak tahu cara untuk melewatinya. Bagaimana mungkin kamu bisa melalui formasi ini dan bertemu dengan pemimpin sekte lama? Penatuayu jelas tidak mempercayai Dev. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Aku memang bertemu pemimpin sekte lama, dan penyakit gilanya telah sembuh. Hanya saja kesadarannya sekarang rusak parah dan dia perlu memulihkan dirinya sebentar. Saat pemimpin sekte lama pulih seperti sedia kala, dia akan mengambil alih sekte api ungu lagi. Kata Dev. Adik laki-laki, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Kaspar bertanya dengan penuh semangat. Jika pemimpin sekte lama pulih dan mengambil alih sekte api ungu lagi, maka mereka tidak perlu takut lagi pada Yarden. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu telah bertemu dengan pemimpin sekte lama? Penatuayu memandang Dev. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Jika apa yang dikatakan Dev benar, maka ini adalah kabar baik bagi mereka. Tidak ada yang perlu saya buktikan, tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertemu dengannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia dengan lembut melangkah maju untuk menyentuh formasi di depannya dengan tangannya. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu mengaktifkan formasi, tidak akan cukup hukumannya hanya dengan bermeditasi selama 3 hari. Penatuayu tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev. Tapi Dev masih perlahan menyentuh formasi itu dengan tangannya, diikuti dengan kilatan cahaya putih. Formasinya tidak diaktifkan, tapi celah besar muncul. Dev melewati celah tersebut dan langsung menembus formasi. Dengan cara ini, Dev berjalan bola-balik 3 atau 4 kali. Kemudian Dev melambaikan tangannya lagi, dan formasi dipulihkan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Penatuayu dan Kaspar memandang Dev, keduanya terkesima. Mereka menjadi bertanya-tanya mengapa Dev benar-benar mengetahui teknik formasi. Mungkinkah Dev juga seorang master formasi? Sekarang kamu percaya bahwa aku telah bertemu dengan pemimpin sekte lama, kan? Formasi ini tidak berbeda dengan taman kanak-kanak di mata saya. Itu tidak bisa menghentikan saya sama sekali. Tapi apa yang saya katakan tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Jangan sampai Yarden mengetahuinya dan menjadi marah sehingga dia akan merencanakan serangan mendadak. Dev berkata kepada Penatuayu. Jangan khawatir, tidak akan ada orang lain yang tahu. Penatuayu memandang Dev dengan kaget, dan kemudian berkata, tetapi kamu harus pergi ke tebing meditasi dan tinggal selama 3 hari. Tidak mungkin aku bisa memohon lagi untukmu. Sekte api ungu ini bahkan tidak memiliki gunung, jadi dari mana asal tebing meditasi ini? Dan itu hanya untuk 3 hari, jadi aku bisa berlatih dengan tenang. Dev tidak keberatan tinggal di tebing meditasi selama 3 hari. Adik laki-laki, tebing meditasi hanyalah tampak seperti sebuah ruangan, tapi tinggal di dalamnya bukanlah pekerjaan yang mudah.
Jika kamu pikir bisa tetap di dalam dan berlatih dengan tenang, semua orang pasti ingin pergi. Akan ada aura aneh di tebing meditasi yang mengganggu kesadaran, yang akan menimbulkan rasa sakit bagi mereka yang tinggal di tebing meditasi. Dan kesadaran akan melalui segala macam kesulitan, seperti itulah yang sebenarnya terjadi. Kamu harus hati-hati. Meski 3 hari ini tidak lama dan tidak akan membahayakan nyawamu, tapi pasti akan menyebabkan kerusakan fisik dan mental, dan kamu perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Caspar memberitahu Dev tentang memikirkan tebing meditasi dan memberitahu Dev untuk tidak gegabah. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Dengan kemampuanmu saat ini, tidak akan ada yang salah hanya dengan bermeditasi selama 3 hari. Penatua Yu menghibur Dev. Dev mengangguk, lalu mengikuti Penatua Yu dan yang lainnya ke tebing meditasi. Tebing meditasi hanyalah sebuah gubuk yang tampak kumuh dengan tanda tergantung di atapnya bertuliskan, tebing meditasi. Membuka pintu, Dev masuk. Hampir tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya tikar yang tampak kotor. Lingkungan ini sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Dev mengepalkan tinjunya lalu duduk di atas tikar. Jika 3 hari benar-benar berlalu bagi seorang biksu, selama dia memasuki kondisi kultivasi, waktu tidak akan menjadi masalah. Tetapi Dev baru saja duduk, memejamkan mata dan mengerahkan energi spiritual di tubuhnya untuk bersiap berlatih, ketika dia tiba-tiba merasakan aura muncul di lautan ilahinya, dan aura ini terus mengembun. Aura ini tidak berada di tubuh Dev, dan Dev tidak punya cara untuk mengendalikannya. Untungnya, Caspar sudah mengatakan hal ini sebelumnya, jadi Dev tidak panik. Ini seharusnya menjadi aura yang digunakan oleh Sekte Api Ungu di tebing meditasi untuk mengendalikan lautan ilahi. Saat aura memenuhi lautan ilahi, Dev merasakan tubuhnya menjadi panas. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan ada gunung yang menjulang tinggi di depannya. Seluruh gunung berwarna merah, seperti gunung api. Tempat di mana Dev duduk, terdapat tebing lurus di depannya. Di tebing itu tertulis kata, tebing meditasi. Saat ini, Dev mulai memahami asal-usul tebing meditasi. Ternyata setelah memasuki ruangan, dia benar-benar akan dibawa ke bawah tebing. Tepat ketika Dev melihat ke tebing di depannya dan memikirkannya, tiba-tiba, dari gunung, api datang seperti banjir. Dev ingin menghindar, tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Segera, tubuh Dev dilalap api. Untuk sesaat, Dev merasakan sensasi terbakar yang parah, yang membuat Dev sangat kesakitan. Dia dengan cepat menggunakan api es terdingin untuk menahan panas yang menyengat. Tapi tidak peduli bagaimana Dev melawan, itu tidak berpengaruh sama sekali. Api es terdingin sepertinya telah kehilangan udara sedingin esnya. Apa yang terjadi? Dev terkejut. Ini hanya ilusi. Tentu saja api es terdinginmu tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang kamu lihat dan rasakan sekarang didominasi oleh kesadaran ilahi. Karena lautan ilahimu dikendalikan, pihak lain ingin kamu merasakannya. Apapun yang kamu rasakan, kamu akan merasakannya. Kata Raja Iblis Awan Merah perlahan. Baru kemudian Dev menyadari bahwa dia seharusnya masih berada di ruangan bobrok saat ini, tetapi kesadarannya dikendalikan, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu di depannya. Tak berdaya, Dev hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menahan api yang membakar. Di bawah nyala api, Dev merasa cemas, seolah-olah dia menjadi gila. Lihat apa yang ada di tebing. Tiba-tiba, Raja Iblis Awan Merah mengingatkan Dev. Dev mengerutkan kening, melihat ke tebing, dan menemukan bahwa hanya ada kata, tebing meditasi, di tebing itu, dan tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa. Apa yang kamu lihat? Dev bertanya dengan bingung. Itu adalah teknik sihir. Tenanglah dan perhatikan baik-baik. Raja Iblis Awan Merah mengingatkan Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia buru-buru menarik napas dalam-dalam, membiarkan nyala api menyala, dan tidak lagi memikirkannya, lalu melafalkan mantra pemurnian hati, berusaha keras untuk menjernihkan pikirannya. Saat Dev menjadi tenang perlahan, sensasi terbakar di tubuhnya banyak menghilang. Dev mengangkat kepalanya dan melihat tebing meditasi di depannya. Melalui kobaran api yang mengamuk, kata-kata mulai terdengar di tebing meditasi. Hati Dev yang lebih tenang, semakin jelas teksnya, dan segera seluruh tebing meditasi ditutupi dengan kata-kata. Melihat kata-kata di depannya, hati Dev sangat bersemangat, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Dia tidak bisa membiarkan emosinya berfluktuasi terlalu banyak. Tubuh Dao Api sejati. Ternyata itu adalah teknik tubuh Dao Api. Setelah Dev membaca teknik itu, dia perlahan memejamkan mata dan berlatih sesuai dengan latihan di tebing meditasi. Segera, di lautan ilahi Dev,
sosok dari ketiadaan muncul, yang ternyata persis sama dengan Dev, seperti tubuh asli Dev. Tapi tubuh Dao tidak akan muncul di lautan ilahi, bahkan Raja Iblis Awan Merah merasa sedikit penasaran ketika dia melihat kemunculan sosok itu secara tiba-tiba. Raja Iblis Awan Merah tidak peduli, tapi memperhatikan dengan tenang. Sosok kehampaan ini terlihat sangat kabur, dan tidak ada aura sama sekali. Hanya saja dengan latihan Dev, 5 kelompok api pamungkas muncul di sekitar sosok ini, yang merupakan 5 api pamungkas yang telah dikuasai Dev. Aliran 5 api pamungkas benar-benar mulai dimurnikan. Awalnya, Dev membuat api pamungkas menjadi tidak murni karena berbagai alasan selama penyerapan pemurnian, tetapi sekarang 5 api pamungkas ini menjadi sangat murni. Pada saat ini, api pamungkas menjadi sangat murni, dan kekuatannya meningkat pesat. Dengan pemurnian api pamungkas, tubuh Dev benar-benar ditempa. Sosok kehampaan itu sebenarnya adalah tubuh api sejati Dev, tapi Dev baru saja berlatih, dan tubuhnya masih dalam kehampaan. Dengan pemurnian tubuh Dao, tubuh Dev juga telah ditingkatkan dengan cara yang sama. Dalam hal ini, apapun yang dilakukan Dev di masa depan, dia dapat membiarkan tubuh Dao berlatih di lautan ilahi, sehingga tingkat kultivasinya sendiri juga akan meningkat. Dengan cara ini, Dev tidak perlu mundur untuk berlatih, bahkan dalam pertempuran, kultivasi tubuh Dao akan dipetakan ke tubuh Dev sendiri. Hanya saja Dev belum sepenuhnya memahami tubuh api yang sebenarnya. Dia baru saja memahami kultivasi sekarang, dan dengan pendalaman kultivasi, Dev harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tubuh Dao api sejati. Dan tepat ketika Dev berpikir untuk menyeberangi tebing untuk melatih tubuh Dao api sejati, Penatua Tian telah pergi ke Sekte Liang Yi untuk mengundang seorang ahli formasi. Karena Penatua Yu dan yang lainnya tidak setuju untuk membuka gunung berapi suci, Yarden harus menemukan master formasi untuk membuka gunung berapi suci. Tuan, Penatua Gu dari Sekte Liang Yi telah tiba. Penatua Tian memasuki aula utama dan berkata pada Yarden. Saya tidak menyangka Penatua Gu datang sendiri. Jika Anda kalah, Anda dipersilakan untuk kalah. Yarden bangkit dan menyapa Theseus Gu dengan sangat hormat. Jika Theseus ini dilihat oleh Dev, dia mungkin bisa mengenalinya secara sekilas. Orang ini adalah orang yang menyakiti Putri Penatua Xia dari Paviliun Wantong. Pada saat itu, Dev menghancurkan formasi 10.000 jiwa, dan sisa jiwa Theseus melarikan diri. Pada saat itu, dia masih meninggalkan hidupnya, mengatakan bahwa dia akan menemukan Dev untuk menyelesaikan rekening di masa depan. Master Sekte Huo, sama-sama, Sekte Api Ungu Anda memiliki bantuan, tentu saja saya datang, terlebih lagi, Master Sekte Huo terlalu memperhatikan Sekte Liang Yi kami. Theseus berkata sambil tersenyum. Formasi pembunuhan yang Yarden habiskan banyak uang untuk dibeli dari Sekte Liang Yi, jadi Yarden berteman dengan Sekte Liang Yi. Penatua Gu, kita adalah kenalan lama, jadi izinkan saya mengatakan bahwa alasan mengapa saya mengundang Anda ke sini adalah karena saya harap Anda dapat membantu saya membuka gunung berapi suci. Yarden berkata. Theseus terkejut, dan kemudian berkata, Master Sekte Huo, gunung berapi suci Sekte Api Ungu dari awal telah dipenjarakan oleh formasi. Jika Anda ingin membuka gunung berapi suci, Anda harus membuka formasinya. Bukankah Sekte Api Ungu Anda memiliki ahli formasi sihir, dan bukankah Sekte Api Ungu Anda memiliki pelat formasi untuk membuka gunung berapi suci? Mengapa kamu mencariku? Bersambung.